Semangat pagi untuk Anda semua para pebisnis. Di video kali ini, kita akan belajar tentang 5 cara negosiasi yang efektif dalam bisnis. Siapapun pebisnis, pasti akan melakukan yang namanya negosiasi. Dan ternyata, ada negosiasi yang efektif dan ada yang tidak. Kita akan mulai dengan kata negosiasi. Apa itu negosiasi? Negosiasi itu adalah proses tawar-menawar dengan cara melakukan rundingan untuk memberi atau menerima agar mendapat kesepakatan bersama mengenai suatu hal yang menjadi kepentingan bagi masing-masing pihak, baik perorangan maupun kelompok atau organisasi. Jadi disimpulkan secara ringkas, negosiasi adalah perundingan antara dua pihak yang berkepentingan. Jadi, negosiasi bisnis secara formal dapat diartikan sebagai suatu bentuk pertemuan bisnis antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan bisnis tentunya. Apa sebenarnya tujuan dari negosiasi itu sendiri? Tentu ada tujuannya. Dan dalam negosiasi terdapat suatu tujuan. Ayo kita lihat, ada 3 tujuan dalam negosiasi. Yang pertama, untuk mendapatkan kata sepakat yang mengandung kesamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan. Yang kedua, untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah yang dihadapi bersama. Yang ketiga, untuk mendapatkan atau mencapai kondisi yang saling menguntungkan. Nah, dalam sebuah kesepakatan bisnis yang baik, urusan negosiasi bukan tentang menang atau bermain keras saja. Hal tersebut terjadi menciptakan peluang untuk mempengaruhi dan mencapai hasil yang disetujui kedua belah pihak. Oke, berikut adalah 5 cara negosiasi yang efektif dalam bisnis. Yang pertama, tetapkan batas Anda. Kamu harus menetapkan prioritas yang jelas terkait bahasan yang akan dinegosiasikan. Keinginan klien akan terlihat dari sebuah pembahasan yang terstruktur, sehingga menghasilkan solusi yang sama-sama menguntungkan. Hal ini juga menyangkut batasan-batasan yang jelas dalam sebuah negosiasi. Kamu akan memberikan pedoman yang jelas, sehingga klien akan merasa aman dan terjamin. Di samping itu, batasan-batasan tersebut juga membantu kamu untuk melihat secara jelas keinginan dan tingkat kepercayaan klien. So, negosiasi juga tidak selalu tentang apa yang dikatakan secara langsung, tetapi tentang apa yang tersirat. Maksudnya adalah kita dituntut untuk menjadi pendengar yang baik dan mendengarkan keinginan dan kebutuhan orang lain. Yang kedua, pengaturan waktu adalah kuncinya. Terkadang kita sering mengabaikan pentingnya momentum untuk memberikan pandangan, sehingga dapat membuat semua perbedaan di meja perundingan. Hal tersebut karena banyaknya tekanan yang diperjuangkan oleh kedua belah pihak. Begitu banyak penekanan diberikan pada apa yang harus dikatakan dan bagaimana mengatakannya. Saya lebih merekomendasikan membuka percakapan bukan dengan membagikan pemikiran Anda, tetapi dengan mengajukan pertanyaan. Ini membuat Anda mengendalikan situasi dan memberi Anda waktu untuk merespons dengan tepat. Yang ketiga, pelajari istilah tubuh. Memang alat paling ampuh untuk setiap wirausahawan yang duduk di meja perundingan adalah kemampuan untuk membaca dan menafsirkan bahasa tubuh. Hal ini dilihat dari gerakan halus, gerakan dan ekspresi yang dapat berbicara tentang apa yang dipikirkan orang lain. Seperti yang bisa dicontohkan ketika rekan kerja kamu condong ke arah percakapan, seringkali menyiratkan persetujuan atau paling tidak keterlibatan. Indikasinya bisa dilihat dari seberapa sering mereka berekspresi miring ke belakang, menjauh dari percakapan. Bisa menjadi tanda bahwa segala sesuatu berpotensi keluar jalur. Namun, jika diskusi sangat intens, mereka bisa mundur sejenak untuk melepaskan semangat. Seorang negosiator yang terampil mungkin memiliki kontrol yang baik terhadap tubuh mereka. Kita juga harus bisa membaca ekspresi sebagai wirausahawan yang sering bernegosiasi. Hal tersebut karena ada baiknya belajar bagaimana menafsirkan gerakan tubuh secara konsisten antara budaya dan gender.
Yang keempat, diam adalah emas. Oke, setelah kamu menyatakan harga atau persyaratan, kita harus menyisakan sedikit ruang untuk jeda. Kita disarankan jangan pernah tergoda untuk mengoceh atau menjelaskan untuk mengisi jeda itu. Hal ini akan menyebabkan klien untuk berpikir dan memproses waktu. Yang kelima, bermain adil. Kita harus bernegosiasi secara adil untuk memastikan produk dan layanan yang dibutuhkan. Kita juga harus mengingat bahwa bisnis yang baik adalah yang melibatkan sikap dan perilaku baik ke semua orang. Kita bisa mengambil contoh situasi di mana saat menurunkan tawaran serendah mungkin, kita butuh cara tarik ulur yang cantik agar tidak mencolok. Jika kita tidak mampu menunjukkan rasa keadilan saat bernegosiasi, akan mengakibatkan kualitas layanan yang lebih buruk. Inilah 5 cara negosiasi yang efektif dalam bisnis. Bagi kamu yang mewakili sebuah perusahaan atau organisasi, atau mungkin Anda pribadi, penting untuk mengetahuinya. Semoga bermanfaat dan salam sukses untuk Anda semua.